Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan channel kami. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Adolf Breli dan nomor pokok mahasiswa saya adalah 1952037. Video ini saya buat bertujuan guna untuk memenuhi tugas berupa ujian akhir semester pada Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, saya tertarik untuk mengangkat dan membahas mengenai perspektif hukum perlindungan pasien COVID-19 pada asuransi kesehatan oleh IKES pada aplikasi OVO berdasarkan teori hukum perjanjian sebagai prinsip perlindungan konsumen. Asuransi kesehatan adalah pilihan yang bijak di masa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien COVID-19, memang tidak semua asuransi menyediakan polis terhadap pasien yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, ada beberapa asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pasien tersebut. Dalam hal ini adalah aplikasi uang elektronik atau IKES, OVO, yang bekerja sama dengan asuransi prudensial. Dalam polisnya yang bermaksud agar dapat meringankan beban pikiran masyarakat yang memerlukan bantuan perlindungan tambahan dari COVID-19. Di sisi lain, perlindungan terhadap pasien COVID-19 yang juga sebagai konsumen kesehatan, terutama dalam hal ini adalah aplikasi uang elektronik atau IKES, OVO, yang bekerja sama dengan asuransi prudensial. Perlu dikaji dari sudut pandang hukum dalam teori hukum perjanjian. Pasien sebagaimana hak-haknya berdasarkan prinsip perlindungan konsumen. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang sangat berpengaruh dan signifikan adalah di aspek kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program-program di bidang kesehatan kini terfokus hanya pada penanganan COVID-19. COVID-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam cara berpikir, cara berperilaku, dan cara kerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman penyakit, termasuk dari penyakit hari esok. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, terutama pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Fasilitas dan pemberdayaan masyarakat, tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif preventif COVID-19 di masyarakat. Diperlukan dalam merancang program dan kebijakan untuk mempercepat proses penanganan COVID-19. Masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam berbagai aspek promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan fokus utama edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan fokus kedua yaitu memperkuat pelayanan kesehatan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir, dan logis dalam artian ia menjadi satu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kondensasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut hukum, hubungan antara dokter dan pasien merupakan satu perikatan yang objeknya berupa pelayanan medis
yaitu upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter menyembuhkan pasien. Perikatan antara dokter dan pasien berlaku pada hukum perikatan sebagaimana diatur pada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengikatkan diri dari satu perikatan medis antara dokter dan pasien. Maka berdasarkan KUH Perdata tersebut haruslah memiliki syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan. Mengenai syarat yang pertama yaitu kesepakatan antara para pihak. Maksudnya dalam hubungan dokter dan pasien terjadi karena adanya kesepakatan di mana pasien datang kepada dokter mengeluhkan tentang penyakitnya dan berharap dokter dapat mengobati penyakitnya. Syarat yang kedua yaitu kecakapan. Mereka untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya dokter dan pasien harus dalam keadaan sehat pemikirannya dan juga harus dewasa. Bagi pasien yang belum dewasa dapat diwakili oleh orang tuanya terhadap apa yang diperjanjikan pada syarat ketiga, yakni suatu hal tertentu. Maksudnya, dalam hubungan antara pasien dengan dokter, hal yang diperjanjikan dapat dikaitkan tujuan yang ingin dicapai pasien itu, yaitu kesembuhan dari penyakitnya. Sedangkan mengenai syarat keempat yaitu berkaitan dengan sebab yang halal. Maksudnya adalah dalam isi perikatan tersebut haruslah tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Misalnya aborsi, maka perikatan tersebut tidak diakui dan batal demi hukum. Karena menurut hukum yang berlaku, praktik aborsi merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan pelakunya dapat diancam dengan sanksi pidana. Namun, pada saat ini jumlah pasien COVID-19 terus bertambah dalam waktu yang sangat cepat sekali, sehingga rumah sakit rujukan pemerintah tidak memiliki sarana prasarana sebagai fasilitas yang memadai untuk menghadapi situasi seperti ini. Memang tidak ada orang yang ingin terkena ganasnya virus COVID-19 ini. Namun melihat kondisi dan situasi yang telah digambarkan di atas, perlunya kesadaran masyarakat untuk mulai memproteksi diri sendiri maupun keluarga tidak hanya dengan pola hidup sehat sesuai anjuran Kementerian Kesehatan pada masa COVID-19 ini. Akan tetapi perlu menelusuri perlindungan dalam bentuk asuransi di luar institusi pemerintah seperti yang dilakukan oleh aplikasi uang elektronik atau e-cash khusus pengguna OVO yang mendapatkan perlindungan COVID-19 bebas biaya sebesar Rp1 juta per rawat inap karena positif COVID-19. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Philippus M. Hacon. Sedangkan menurut Sutiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam pelayanan kesehatan, pasien sendiri dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni sebagai pasien dan juga sebagai konsumen. Jika pasien dilihat dari perspektif konsumen, maka hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan. Hukum perlindungan konsumen atau Consumer Protection Law sebagai suatu fenomena modern yang khas abad ke-20. Namun sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri dimulai seabad lebih awal. Dalam hubungan ini, ada pendapat sebagai berikut. Perlindungan konsumen sebagai suatu konsep terpadu merupakan hal baru yang perkembangannya dimulai dari negara-negara maju. Sebagian orang berpendapat bahwa pasien dapat digolongkan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang usaha medis, sehingga seluruh ketentuan atau aturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen berlaku bagi hubungan dokter dengan pasien. Hal ini disebabkan karena pasien dikategorikan sebagai konsumen dan dokter dikategorikan sebagai seorang pelaku usaha dengan memberikan jasa penyedia uang elektronik, di mana khusus bagi pengguna OVO bisa mendapatkan perlindungan COVID-19 di mana bebas biaya sebesar Rp1 juta per hari jika dapat melaksanakan rawat inap yang diakibatkan oleh positif COVID-19 yang berlaku sampai 30 November 2020. Peserta sudah harus mengikuti dan mengisi data untuk asuransi kecelakaan
dan penyakit infeksi virus bebas premi dari Prudential di aplikasi OVO. Peserta sudah mendapatkan email yang berisi e-policy dari Prudential Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perlindungan asuransi COVID-19 bebas premi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Peserta harus sudah mengikuti dan mengisi data untuk asuransi kecelakaan dan penyakit infeksi virus bebas premi dari Prudential pada aplikasi OVO tersebut sebagai perlindungan penyakit atas asuransi COVID-19 bebas premi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Aplikasi mobile yang diklaim sebagai yang pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia kini secara mandiri dapat melakukan transaksi elektronik selain mengakses informasi mengenai informasi polis yang dimiliki. Dalam kasus ini, Prudential akan membayarkan santunan tunai sebesar Rp1 juta selama memenuhi syarat dan ketentuan program santunan tunai tambahan tersebut. Manfaat santunan tunai tambahan sebesar Rp1 juta per hari dan maksimal 30 hari dihitung sejak tanggal awal nasabah masuk ke rumah sakit sampai keluar dan dapat diberikan kepada nasabah yang menjalani rawat inap di rumah sakit dengan diagnosis positif COVID-19. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi selaku konsumen tidak hanya diatur pada Undang-Undang Perasuransian saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk, barang, dan atau jasa. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perusahaan asuransi memberikan keterangan yang tidak dipahami oleh konsumen yang berdampak merugikan konsumen atau pemegang polis asuransi. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disampingkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah Fiat Justitia et Peret Mundus yang diterjemahkan secara bebas menjadi meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan, yang menjadi dasar dari asas kepastian yang dianut oleh aliran positivisme. Dalam hal pelayanan kesehatan medis maupun asuransi yang diberikan melalui aplikasi OVO terhadap konsumen dan pasien, dalam hal ini merupakan suatu kesatuan yang dimulai dari adanya kesepakatan baik dari pihak penyelenggara asuransi yang diterapkan melalui polis maupun dari pihak pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk mengklaim atas polis asuransi tersebut. Ini semua dari adanya sebuah kesepakatan jika dikaitkan dengan teori hukum perjanjian yang dapat dijadikan dasar atau asas dalam perlindungan pasien sebagai konsumen, yakni antara lain sebagai berikut. Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak yang terdiri dari teori hasrat, teori tawar-menawar, teori sama nilai, dan teori kepercayaan merugi. Sedangkan mengenai teori hukum kontrak berdasarkan formasi kontrak terdiri dari teori kontrak ekspresif dan teori kontrak promissory estoppel. Sehingga teori hukum mengenai kontrak tersebut memenuhi apa yang dimaksudkan ke dalam perjanjian sesuai dengan KUH Perdata yang dituangkan ke dalam perjanjian antara OVO sebagai pihak asuransi dan pihak medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada teori tercapainya kesepakatan. Dalam teori tercapainya kesepakatan terdiri dari teori penerimaan, teori ucapan dan pernyataan, serta teori pengetahuan. Yang terakhir adalah teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Sehingga tercapainya kesepakatan terutama dalam perjanjian antara OVO sebagai pihak asuransi dan pihak medis dalam memberikan pelayanan kesehatan lebih cenderung mengadopsi teori pengetahuan yang meyakini bahwa terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan atas penawaran tersebut. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Program yang berlaku hanya sampai 30 November 2020 ini menyatakan bahwa peserta harus sudah mengikuti dan mengisi data
untuk asuransi kecelakaan dan penyakit infeksi virus bebas premi dari Prudential pada aplikasi OVO. Untuk asuransi kecelakaan dan penyakit infeksi virus bebas premi dari Prudential di aplikasi tersebut, serta sudah mendapatkan email yang berisi e-policy dari Prudential Indonesia. Dan Prudential Indonesia ini telah terdaftar serta diawasi oleh OJK sebagai perlindungan penyakit asuransi COVID-19. Sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian, maka dalam perjanjian tersebut diperlukan dua syarat mutlak dalam membuat perjanjian tersebut, antara lain syarat subjektif dan kemudian yang kedua adalah syarat objektif. Dalam syarat subjektif harus dipenuhi adalah sepakat bagi mereka yang mengingatkan dirinya. Syarat subjektif kedua adalah cakap dalam atau untuk membuat perjanjian. Selain syarat subjektif, syarat objektif juga harus terpenuhi, yakni mengenai hal-hal tertentu sebagai syarat objektif pertama, dan kemudian oleh sebab yang halal menjadi syarat objektif yang kedua, dan semua syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan yang dikatakan sahnya perjanjian tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama pasien sebagai konsumen. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi selaku konsumen tidak hanya diatur di Undang-Undang Perasuransian saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang atau jasa. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini melalui video ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan perkataan sebelumnya, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Serta saya mengharapkan kritik maupun saran yang konstruktif yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Atas perhatiannya, saya Adolf Breli undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.